Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu produk Salto Ecosystem dan juga Orbita. Seperti itu, kita akan masuk saja ke dalam sesi Product of the Week kita hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ziza. Hari ini kita kehadiran Salto dan Orbita, dan seperti biasa di Product of the Week kita juga selalu kehadiran profesional reviewer, yang kali ini kita mengundang Mas Adi Kurniawan dari Prima Diperindo. Ya, selalu aja. Ayo, Chef. Ya, Baik. Mas Ade. Terima kasih Mas Ade. Selamat siang. Dan juga hari ini sebagai perwakilan dari Salto dan Orbita, kita juga kehadiran perwakilan dari PT Erima Sukses Mandiri, yaitu Pak Yosef, yang nanti akan memberikan paparannya mengenai Salto dan Orbita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempersilahkan Pak Yosef nih untuk share tentang Salto dan Orbitanya, dan juga mungkin sambil juga memperkenalkan Erimanya. Silakan Pak Yosef. Pertama-tama, saya ingin mengenalin mengenai perusahaan kami. PT Erima Akses Mandiri sendiri berdiri dari tahun 2014 sebenarnya. Dulu kita dikenal CV Erima tahun 2003, masih memakai nama CV Erima Maju. Kita udah distributor Salto. Jadi sudah lama sekali, mungkin sekitar 20 tahun lebih untuk kita sudah pegang merek Salto. Baru kemudian tahun 2014 kami merubah legalitas perusahaan menjadi PT Erima Akses Mandiri. Lalu kemudian 2017 kita memegang merek Orbita, itu produk China, dan juga tahun 2020 kita pegang merek Keyplus. Kami punya produk itu adalah untuk akses kontrol seperti door lock, locker, turnstile, face recognition, dan lain-lainnya. Bisa juga emergency exit. Begitupun juga ada beberapa produk seperti CCTV, tapi ini bukan main kami. Main kami adalah di access control. Kita punya beberapa hal yang PT Erima Akses Mandiri itu berkomitmen itu kita untuk after sale service. Jadi semua produk kami itu akan selalu garansi 2 tahun, dan juga untuk maintenance-nya 2 tahun serta garansi tadi. Nah, untuk selama garansi itu kita akan support 24 jam selama 7 hari. Jadi, kalaupun nanti ada permasalahan di properti yang sudah memasang Salto, silakan untuk menghubungi kami melalui hotline kami. Kemudian juga untuk ready stock, kita tahu bahwa di proyek itu atau di hotel atau di properti apapun juga kesediaan ready stock itu untuk spare part sangat dibutuhkan, sehingga kami selalu menyediakan stok 5% dari kami. Kemudian juga kami memberikan training, jadi tidak perlu khawatir nantinya kalau seandainya sudah habis masa garansi proyek maupun propertinya itu bisa tetap melakukan maintenance sendiri kalau mereka mau, atau kalau ada rusak dan sebagainya mereka bisa menghandle-nya. Tapi bukan berarti bahwa setelah garansi kita tidak akan membantu. Selama ini pengalaman kami, biarpun belum ada kontrak, biasa kalau selama kerusakan itu masih kita handle secara remote, itu kita selalu akan bantu, dan itu free, kecuali kalau kami harus mengirimkan orang ke site. Beberapa hotel yang sudah kami mungkin mau tanya dikit terkait garansi, Pak. Maksudnya garansi itu kata pemakaian atau dari misalkan ada barang yang istilahnya itu cacat gitu dari produknya, atau seperti apa perbedaannya? Oh iya. Ya, kalau seandainya barang itu adalah cacat dari pabrik, atau karena kan pemasangan juga kami, kalau cacat karena pemasangan, maka itu tanggung jawab kami, Pak. Tapi kalau seandainya kerusakan itu disebabkan oleh karena penggunaannya, itu kita tidak garansi. Umpamanya kalau rusak, dia tidak ada apa-apa, produknya itu mati, itu kita garansi, kita ganti. Tapi kalau seandainya kesiram air atau karena pukulan dan sebagainya, itu tidak kita garansi, Pak. Seperti itu, Pak.
Baik. Berarti Saya bisa itu lanjut, Pak, ya? langsung ke maintenance aja berarti ya Pak? Betul, Pak. Iya. Yang sudah pakai kami itu ada Six Sense di Bali. Kalau di Jakarta ada The Grand Mansion di Jalan Borobudur, kemudian Grand Melia. Kalau di Surabaya itu ada Double Tree. Di Cibubur ada Trans Luxury Hotel. Sebenarnya sudah pakai Salto sejak 4 di pending pembangunannya. Katanya sih tahun depan baru mulai jalan lagi. Di samping itu produk Salto sendiri bukan cuma buat hotel. Jadi Salto itu bisa juga untuk apartemen, bisa universitas, bisa water park, perkantoran, rumah sakit, dan guest house. Kalau mungkin contohnya kalau apartemen tuh seperti Somerset di Grand Citra itu pakai Salto. Kalau universitas itu Universitas Gunadarma di Depok serta Satya Wacana di Salatiga itu untuk fakultas IT-nya. Sedangkan perkantoran itu yang paling besar itu pakai Freeport Indonesia. Itu Freeport sebenarnya sih kalau mau dikategorikan perkantoran, tapi juga bisa dikategorikan sebagai dia apartemen sih, karena yang dipakai itu selain di kantornya itu mereka pakai di barak-barak pekerja di Tembagapura. Jadi mereka install itu udah sekitar 5.500 blok di sana. Lalu kemudian ada Regus itu coworking space. Itu semua Regus itu pakai Salto. Kemudian ada rumah sakit di Siloam Balikpapan, dan mungkin Salto ini sebuah perusahaan di Spanyol. Itu berdiri tahun 2000. Jadi dia 2000 Rima Akses Mandiri sudah jual Salto itu tahun 2003. Jadi kita lumayan paling awal gitu. Jadi kita kalau nggak salah customer kita tuh customer nomor ke-21, kalau nggak 21 23 gitu. Jadi itu udah paling awal. Jadi sejak mereka awal. Nah, kenapa dinamain Salto sih? Salto itu kalau dalam bahasa Spanyol itu artinya jump. Ya. Kalau Indonesia kan Salto itu kan somersault ya. Tapi kalau di bahasa Spanyol Salto itu jump. Jadi dia loncat. Belum pakai RFID itu belum banyak. Lalu kemudian juga untuk kunci-kunci atau di perkantoran yang disebut access control itu masih memakai namanya access control yang pakai wiring. Nah, mereka itu ingin meloncat daripada generasi itu. Jadi mereka sudah memakai RFID dari awal. Dan dia berusaha untuk menghilangkan seminim mungkin memakai kabel. Oke, Pak Joseph sedikit menanggapi penyampaian Pak Joseph tadi, Pak. Oke, berarti kalau kita mengenal Salto itu tidak hanya cuma membicarakan mengenai hardware-nya ya Pak ya. Jadi nanti Salto juga bisa meng-create sistem koneksi dan sync satu gedung malah mungkin kayak Pak. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Ada gedung di Malaysia kalau nggak salah di Kuala Lumpur satu yang punyanya itu satu gedung semua pakai Salto Pak. Jadi dari log perkantorannya, dari parking, dari tiap ruangan dia punya di emergency tangga kebakaran, semua itu memakai Salto semua Pak. Jadi semua itu udah full. Dan juga kalau di Freeport itu dia punya sistemnya adalah orang kalau datang di bandara langsung diberikan kartunya ditempel di wall readernya, dan reader itu mengupdate kartu tersebut untuk dia, dan dia bisa langsung masuk ke kamarnya dia berenang, dia mau pergi mau fitness, dia mau ke kolam renang, itu semua pakai kartu itu, semua langsung dapat akses. Jadi benar-benar terintegrasi, dan dia bisa namanya disinkronize dengan beberapa accommodation system yang lain gitu Pak. Seperti itu. Oke. Walaupun misalnya di project itu atau di gedung itu sudah menggunakan sistem lain, dan itu nanti bisa disinkronize gitu ya sama sistem Salto gitu ya Pak. Bisa disinkronize. Kalau juga sudah ada memakai kontrol yang lain yang pakai wiring. Jadi kalau kita tahu kan Siemens gitu, itu kan pakai wiring semua. Nah, kalau seandainya ada beberapa lock yang diperlukan itu adalah yang non wiring, karena mungkin udah pasang nggak mungkin lagi, wiringnya agak sulit, itu bisa di-combine Pak. Itu sekitar 20 juta orang yang memakai di seluruh dunia. Karena di Freeport sendiri itu satu hari itu mungkin sekitar 15.000 kali yang memakai Salto.
Nah, Salto sendiri sebenarnya dia itu terdiri ada Salto sendiri, kemudian ada Clay, ada Danalog, Conlen, Cognitect, Bluefield dan Touchbyte. Jadi ada beberapa produk yang dan juga ada Gartner. Dan itu yang sudah dia dalam satu grup yang kemudian disebut sebagai Salto Weco, We Community. Seperti itu, Pak. Jadi ada beberapa perusahaan yang kemudian bergabung menjadi Salto We Community. Jadi value daripada Salto itu security, kemudian flexibility, estetik, dan juga sustainable. Jadi kalau security dia benar-benar full bisa membuat semua akses itu bisa terdata sehingga security-nya bisa lebih terakomodasi semuanya. Kemudian bisa flexibility, dia bisa memakai di semua pintu. Jadi mau pintu sliding, pintu kaca double, pintu besi, pintu kayu, semua bisa memakai produk daripada Salto. Jadi kalau hotel owner bintang hotel datang itu dia datang minta lihat produk apa yang mau dipakai. Hotel-hotel biasa yang bintang 3, di bawah bintang 3 ketika lihat Salto mereka udah nggak usah ditanya lah, katanya harganya pasti beda lah gitu. Karena memang Salto biasanya sih untuk bintang 4 dan bintang 5. Nanti kalau bisa dilihat nanti produknya belakang, dan juga kalau bisa lihat secara langsung akan beda lah ya, di mana produk yang lebih bagus gitu secara dari fisiknya dan juga dia punya spare part. Jadi dia punya akses kontrol itu real time, jadi kita bisa tahu siapa yang masuk, siapa yang keluar dari pintu tersebut bisa real time, kita bisa dapat. Kemudian wifi yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian bisa ke depan itu bisa dikembangin, jadi nggak perlu khawatir bahwa kalau nanti saya udah pasang Salto, nanti kalau ke depan lagi gimana, apakah masih bisa berfungsi nggak yang tipe yang lama dan sebagainya tuh bisa. Ya, jadi nggak perlu khawatir bahwa nantinya harus ganti semuanya. Kemudian juga ada lockingnya yang tadi sampaikan bahwa banyak sekali pintu sliding, banyak pilihan gitu ya Pak ya. Ya, semua jenis pintu bisa dipakai di Salto, yang di mana ada beberapa kompetitor kami yang dia cuma bisa pintu swing doang. Kalau pintu sliding dia kelabakan untuk memakai produk yang mana. Dan dia bisa sampai 65.000 door satu software dan bisa 4 juta pengguna. Ya, 65.000 door. Jadi kalau satu server aja itu ya Pak? Satu server bisa? Satu server. Itu bisa sampai 65.000 door dan 4 juta pengguna. Jadi bisa dibayangin aja kalau Freeport aja yang cuma pegawai 33.000 masih bisa banyak lagi. Kemudian dia udah RFID. Jadi kalau RFID itu kan kita tahu RFID itu ada MyFair. MyFair itu yang paling banyak pengguna di dunia. Ya, kenapa dia paling murah dan juga reliable ya. Biarpun kemudian sekarang ada kedengaran bahwa ada MyFair yang bisa di-cloning. Tapi Salto juga ada produk-produk RFID lain seperti Picopass, ada Celica, ada Edge ID iClass, itu juga Salto menyediakan. Di mana di produk-produk lain untuk yang seperti kunci-kunci non-wiring itu Edge ID iClass itu sama sekali tidak ada. Nah, kenapa kita dipakai oleh Freeport itu juga karena dia mensyaratkan bahwa harus memakai Edge ID iClass yang tidak bisa di-cloning kartu. Kemudian dia sudah support untuk mobile access, jadi nantinya kalau seandainya mau pakai HP untuk membuka, sudah semua kunci Salto bisa diakses dengan mobile access. Lalu kemudian ya operable-nya, jadi artinya bahwa ada beberapa tingkatan daripada softwarenya yang jadi nggak perlu, tapi semuanya bisa 65.000 door, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Fleksibel, kemudian robust, bisa dilihat dari produknya aja. Pak, mau tanya mungkin terkait support mobile itu, berarti nanti ada aplikasi khusus untuk memproses itu semua ya Pak? Ada aplikasinya gitu ya? Oke. Salto itu punya aplikasi namanya Justin Mobile. Kalau dibuka di iOS, di smartphone lah ya? Di smartphone ada, maupun Android maupun iPhone ada. Namanya Justin Mobile, itu by Salto Pak, jadi dikembangkan oleh Salto sendiri, tidak oleh perusahaan lain, jadi itu semua di Salto. Nah, itu yang dia punya aplikasinya. Nah,
Tapi kalau seandainya mau memakai third party aplikasi seperti mungkin ada beberapa sekarang di hotel tuh ada beberapa third party aplikasi seperti apa yang itu juga Salto sudah berintegrasi dengan mereka, ya nggak perlu khawatir. Nah, tapi yang paling penting ini kalau seandainya hotel atau anggaplah sebuah properti lah, karena dia propertinya besar, dia punya, karena aplikasi ini kan kalau aplikasi mobile seperti kita tahu semua itu kan pasti berbayar karena kan ada hosting di cloud internet sama update sih. Ya betul. Tapi kalau memakai aplikasi Salto itu tahun pertama free, tahun kedua dan seterusnya bayar. Tapi kalau seandainya kliennya ingin membuat aplikasi sendiri, itu Salto memberikan SDK itu free of charge. Jadi mereka bisa membuat aplikasi sendiri, hosting sendiri, dan untuk bisa memakai dan tanpa perlu ada pembayaran kemudian ke Salto. Seperti itu. Ya. Mungkin sedikit menambahkan Mas Ade, Pak Joseph. Saya tertarik membahasnya RFID itu, Pak. Nah, ini kan biasanya sudah kita tahu sistem RFID itu sudah tersemat di KTP kita atau mungkin ada di beberapa akses card gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya dalam satu institusi gitu ya, mereka sudah punya kartu yang terisi RFID mereka lah, Salto akhirnya dipakai gitu. Jadi itu masih bisa cloning dengan sistemnya Salto gitu ya Pak. Simpelnya misalnya biar nggak mau ribet saya nih misalnya kan. Saya pengen KTP saya juga bisa buat buka pintu kantor, rumah, atau gedung-gedung yang mungkin saya kerja atau tempat tinggal saya misalnya gitu. Itu memungkinkan berarti Pak ya? Itu sangat memungkinkan Pak. Biarpun kemudian akan ada jadi gini, di sistem access control itu yang RFID itu mereka tuh selalu membaca CSN Pak, card serial number. Ya. Nah card serial number itu yang dibaca oleh sistem access control. Nah, Salto dia tidak baca CSN-nya tadi, dia ada baca sektor. Jadi dalam kartu RFID itu ada beberapa sektor sebenarnya. Kalau kartu MyFair 1 kilobyte itu ada 16 sektor Pak di situ. Nah, itu Salto nanti akan ambil minimum itu 6 sektor untuk ditaruh program Salto di situ Pak. Jadi nanti program Salto di situ, data pintu masuk dan keluar semua ada di situ. Ya, nah kalau jadi Bapak punya KTP bisa saja memakai untuk Salto, tapi harus diformat dulu sektornya itu. Setelah diformat itu bisa dipakai, sehingga aplikasi-aplikasi yang kartu-kartu yang lain yang sudah ada mungkin di dalam gedung itu bisa tetap pakai Salto dengan dia ada beli namanya software untuk memformat itu namanya SAMKit. Dan itu nggak perlu khawatir bahwa harus di SAMKit dulu baru kemudian harus di SAM dulu, namanya kita selalu sebut di SAM dulu baru kemudian dipakai. Itu bisa sekaligus automatically. Jadi SAMKit itu akan disimpan di softwarenya Pak. Jadi Pak. Malah di Freeport itu dia bikin namanya Pak, dia namanya auto sign gitu Pak, auto sign. Jadi kartu itu tinggal dikasih ke orangnya, langsung dia tinggal tempel, langsung udah pasti buat namanya dia segala macam. Itu ada proses di belakangnya itu bikin automatically seperti itu. Keren ya Mas Ade ya, kayaknya kita keren soalnya iya generasi sekarang kan pengennya yang simpel-simpel gitu Pak Bayu. Membantu sekali Pak. Kayaknya paparannya Pak Joseph akan semakin seru nih, silakan Pak Joseph. Oke, ini bisa hospitality, bisa co-working, bisa co-living, gym, digital infrastructure ini kalau mungkin lihat dari gambarnya itu kita punya gembok juga Pak. Gembok bukanya pakai HP Pak, dan gemboknya bisa kena hujan, kena angin badai tetap nggak masalah Pak, karena dia udah IP68 itu ditenggelamin dalam air juga nggak masalah Pak. Saya penasaran sih itu sih Pak. Sistemnya kayak gimana? HP-nya, kalau buka pintunya nggak bisa dalam air Pak, jadi handphonenya mesti dimainin. Ya, kemudian education juga tadi udah di ini komersial ya, udah. Ya ini ada beberapa klien yang di luar, salah satunya Johan Cruyff Arena di Netherlands itu pakai Salto. Kemudian Heathrow Airport. Nah ini yang ada airport di Kamboja dan di Phnom Penh. Kemudian juga ada Freeport Indonesia. Dan juga ada beberapa
hotel-hotel yang lain. Ini Okada nih kalau nggak salah di Filipina. Nah, ini ada video. Keren Pak. Pak, sedikit Sorry, langsung Pak. menanggapi video tadi ya Pak. Tadi saya lihat akses kartu itu Salto kayaknya bisa nggak dalam bentuk kartu biasa yang kotak ya Pak. Tadi saya lihat ada yang bulat, terus ada yang dari pakai handphone juga. Itu berarti dari Salto pun bisa memprovide itu ya Pak? Bisa, kita bisa memprovide tersebut. Malah kita juga support kalau seandainya mau pakai kartu yang pakai bambu. Bambu yang kemudian pakai kayu. Mungkin sekarang ada hotel-hotel sekarang udah dia kembali ke eco itu. Jadi dia memakai kartu udah bukan kartu plastik lagi, kartunya kartu kayu Pak. Itu atau bambu itu Salto juga support Pak. Jadi bisa. Jadi kalau mungkin tadi di video tadi bisa lihat ada electronic lock, ada wall reader, ada cylinder lock, kemudian ada locker, dan kemudian ada padlock juga. Tadi saya sudah sampaikan seperti itu Pak. Produknya banyak banget Pak, bisa dipakai. Oke, jadi Salto sendiri sebenarnya ada dua platform sebenarnya yang paling besar ya. Ada yang namanya Salto Space, itu yang on premise. Jadi artinya dia tuh softwarenya harus ada di tempat tersebut. Ya, biarpun kemudian tempat tersebut kan kalau sekarang di dunia sekarang itu kan tidak harus bahwa komputernya harus ada di situ. Yeah. Saya ada punya klien, dia ada punya kantor di Jakarta, ada 3, di Melbourne ada 3, di Filipina ada 3, di India juga ada 3, tapi softwarenya cuma 1, adanya di Singapura Pak. Itu bisa Pak. Jadi tapi ini masih softwarenya masih on premise, artinya dia masih ada software di dalam server mereka gitu ya Pak, bukan di cloud. Nah kalau Salto KS sendiri itu benar-benar fully cloud application Pak. Jadi itu nggak ada software lagi, softwarenya tuh di aplikasi dan kemudian di komputer. Jadi tidak ada aplikasi sama sekali. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan mengenai hal ini? Oke, mungkin dilanjut dulu Pak. Oke. Nah, Salto Space yang dibilang on premise itu sekarang ini juga udah bisa cloud, tapi dia masih ada software tetap ada di hotelnya atau di propertinya, tapi kita bisa hosting juga di cloud. Jadi cuma penyimpanannya aja dipindah ke cloud, tapi dia masih ke Salto Space.
Nah, sekarang saya mau bicara Salto Space ya. Salto Space ini yang kemudian tadi yang saya bilang itu 65.000 door dan 4 juta user. Ya. Nah, dia punya topologi mungkin seperti ini, ada software ya di server. Jadi software itu akan simpan di server aja. Sedangkan untuk klien itu tidak ada software sama sekali karena softwarenya sudah web based. Jadi nantinya kliennya tinggal connect ke, asal dia connect ke servernya, dia buka URL-nya langsung bisa dapat software tersebut, bisa kelihatan semuanya. Nah, dia support untuk HP, untuk penggunaan HP, asal dengan komputernya harus terkomunikasi dengan internet. Lalu kemudian ada lock juga yang masih memakai network kabel, ya online kabel. Itu seperti untuk pintu depan. Pintu depannya kan kalau pintu kaca itu kan kita nggak bisa pakai kunci-kunci yang konvensional karena kaca itu kan harus dua-duanya harus dikunci sama sekali ya. Jadi kita kan akan pakai Maclock atau pakai drop bolt. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan namanya wall reader. Jadi wall reader kemudian di-connect dengan control unit ke wall dengan Maclock atau itu masih tetap ada, tapi kemudian lock yang offline. Jadi locknya sama sekali tidak ada punya hubungan apa-apa dengan kabel atau apa, tapi ada juga lock yang online tapi dia tidak online dengan kabel. Dia online memakai namanya BlueNet Wireless. Jadi BlueNet Wireless itu ada satu alat yang kita taruh di ceiling atau di mana aja, tapi dia akan berkomunikasi dengan lock sehingga lock itu juga menjadi online. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi dia kayak gate itu BlueNet Wireless itu gateway-nya itu kayak namanya access point lah. Jadi access point itu bicara wireless-nya itu ada lock yang dia tidak terkonek dengan kabel juga, tapi dia tetap online, real time online. Ya. Dia online itu caranya adalah dia akan terkonek dengan namanya gateway, Pak. Atau disebut sini yang BlueNet Wireless. Itu gateway itu akan diinstal di ceiling atau di mana aja. Tapi dia harus jaraknya dengan lock itu harus maksimum itu 10 meter. Jadi kayak semacam router gitu ya, Pak ya? Ya, betul, kayak ada router radiusnya berarti ya, Pak? Ada radius. Ya, ada radiusnya. Dia radiusnya paling maksimum itu dibilang sih sebenarnya 15 meter, tapi biasa sih saya deketin sampai ke 10 meter supaya lebih aman. Ya, dia akan tetap berkomunikasi dengan servernya langsung, Pak, real time, Pak. Tapi bagaimana dengan lock yang offline? Lock offline itu juga tetap bisa berkomunikasi dengan server, tapi dengan data on card, Pak. Jadi kartu itulah yang menjadi jembatan untuk lock yang offline bisa mengirim data ke server, dan server juga bisa mengirim data ke locknya itu dengan kartu RFID itu, Pak. Oh, seperti itu, Pak. Pak, langsung saya mau ada sedikit pertanyaan nih, Pak. Oke. Mungkin izin silahkan videonya dulu kita play, Pak. Oke, jadi ini bisa kalau online kan kita udah tahu lah ya. Kalau online mau pakai kabel atau mau pakai router atau apapun juga itu pasti real gitu. Apapun juga udah bisa ditembus. Tapi yang memakai SVN data on card ini yang sebenarnya lebih, kalau saya bilang sih jenius banget gitu, dia punya cara pemikiran. Ini ada videonya. Salto is building a new reality for network locking systems with the original data on card system, using the natural movements of people to create a constantly updating ecosystem. In offices, universities, hospitals, and any other complex needing efficient and easily updatable security, with groundbreaking wire-free network data on card technology, Salto Systems allows key cards to pass information between our electronic locks and cylinders, eliminating the need to have a fully wired locking system. Let's say Jim's lost his card. Again, normally to make sure Jim's card no longer works, a staff member would have to go to every unwired lock in the system and update them individually. With Salto, the building administrator can easily eliminate Jim's old card with a click of a mouse. The information is instantly available at the wired locks at places like entrances, elevators, and other high-traffic areas. As employees use their key cards at one of these update points, their card picks up the new system information. And use their key card in interior areas, they pass the update to the wireless locks, and can even send information back to the main system the same way, such as sending low battery information back to the administrator. This increases efficiency by staff to walk the floor
floor, improves security by eliminating traditional metal keys and decreasing the time needed to implement updates, provides flexibility so staff can easily update access to specific buildings and doors, or for specific time periods or certain days, and reduces costs by requiring fewer wired locks and fewer unnecessary battery changes. And now, Salto is innovating mobile technology so users don't have to be tied to a single physical location. By calling up a simple, easy-to-use app on their NFC-enabled mobile devices, workers get all the... Sorry, maaf saya tanya, ini suaranya nggak kedengaran ya? Terdengar, Pak, jelas. tapi mungkin agak menggema. Cuman cukup jelas di kami, Pak. Oke, saya mungkin jelasin aja ya. Jadi dalam tadi disebut itu dalam sebuah sistem properti itu pintu-pintu yang bagian luarnya itu memakai wiring, Pak. Kenapa dia memakai wiring? Kayak Salto yang wiring tadi yang di sebelah sini yang bagian atas online network. Kenapa dia pakai wiring? Bahwa ini sebagai tempat namanya updating point, Pak. Ya. Nah, sedangkan bagian dalam itu dia memakai yang offline. Ya, offline berarti dia tidak ada hubungan sama sekali dengan bloknya. Nah, kalau seandainya akan ada satu orang lah, dia di ruangan A. Dia besoknya itu dia harus bisa masuk ke ruangan A dan ruangan B. Ya. Setelah malamnya itu operatornya mengganti dia punya credentialnya, access point-nya di sistemnya, besok pagi ketika dia datang, karena sebelum dia masuk ke bagian tengah itu dia akan masuk ke bagian pinggir dulu yang pakai wiring, yang pakai wall reader. Setelah dia di tap, dia langsung automatically mengupdate kartu tersebut sehingga dia kemudian bisa masuk ke ruangan A dan ruangan B. Seperti itu, Pak. Jadi tanpa perlu dia harus tolong di encode lagi kartu saya nih supaya ke ruangan B. Nggak perlu, karena dia setelah dia update kartunya di wall reader itu automatically dia bisa pindah ke ruangan yang lain. Atau mungkin yang paling gampang nih begini deh. Kalau di hotel ya, di hotel anggaplah kita tuh masuk karena kita kamar di kamar 1001, maka kita bisa akses ke lantai 10. Kita masuk ke kamarnya, kemudian kita nggak suka kamarnya. Kamarnya nih punya pemandangannya nggak enak. Saya ingin pindah ke lantai lain lah, lantai 12 mungkin. Setelah dia menginformasikan ke front desk mengganti aksesnya, dia hanya perlu mengupdate kartunya di wall readernya di lift, Pak. Jadi ketika dia update kartunya di wall reader, dia automatically bisa langsung pindah ke kamar yang baru. Tanpa perlu dia harus langsung ke front desk lagi. Begitupun juga dia mau extend stay. Umpamanya dia nginap dari hari Senin sampai hari Rabu, tapi karena sesuatu belum selesai dia harus panjangin lagi sampai extend harus ke hari Jumat. Dia tinggal setelah dia menginformasikan ke front desk ya automatically, karena kita selalu kalau ke hotel kan selalu kredit card kita kan selalu ada digesek di situ. Ya. Dia pembayarannya udah oke. Dia langsung di extend stay-nya dan dia tinggal hanya mengupdate kartunya di wall reader saja. Apapun wall reader itu, wall reader mungkin ada wall reader yang online, mungkin ada di gym, mungkin ada di restoran, itu kartunya langsung ke extend dan dia bisa langsung pindah. Nah, di samping itu SVN data on card ini juga berfungsi sebagai kita untuk maintenance, Pak. Jadi kita bisa tahu kekuatan baterai di log-log yang offline itu bisa tahu dari SVN data on card. Kenapa? Karena ketika kartu kita di-tap di kuncinya itu menulis informasi bahwa kekuatan baterai saya low atau medium atau high. Dan ketika kartunya ditempel di wall reader, itu akan kemudian terdata di servernya, sehingga memudahkan untuk engineering untuk dia bisa melihat kunci-kunci mana aja yang mesti ganti baterai. Baterai itu di kunci elektronik itu sangat peranannya paling besar, karena kekuatan di situ sekaligus kelemahan. Jadi kalau dia mati ya orang nggak bisa masuk. Seperti itu, dia rusak orang nggak bisa masuk. Ya, kalau orang nggak bisa masuk artinya kamar itu nggak bisa dijual, nggak ada pemasukannya gitu. Karena makanya untuk manajemen baterai itu di hotel atau di semua kamar yang berjual itu selalu paling penting. Sehingga SVN ini sangat membantu banget baik kepada pengguna maupun untuk maintenance-nya, Pak. SVN. Dan juga untuk blacklist. Jadi kalau tadi mungkin ada videonya itu satu orang umpamanya dia melakukan hal buruk lah gitu ya, Pak ya. Dipecat gitulah. Dipecat kan dia masih pegang kartunya nih. Kartunya di delete atau di ban. Dia ketika masuk ke pintu yang bagian luar
itu langsung dia datanya kehapus. Tapi kalau orangnya tiba-tiba dia mau pingin nakal lah, dia udah tahu nih ini sistem nih, kalau saya tempel kartunya nih pasti akan kehapus akses saya. Dia tunggu orang lain, dia masuk, baru kemudian dia ke kamarnya. Tetap gak bisa. Kenapa? Orang yang sebelum dia, ingat, sebelum dia, kalau sudah ditempel kartu di wall reader, blacklist card, jadi setiap kartu yang di cancel maupun di delete, itu akan langsung masuk ke blacklist namanya, Pak. Semua kartu yang ditempel di wall reader yang online, itu akan mendapatkan blacklist tadi. Blacklist itu ketika ditempel di kunci yang sebenarnya dia bisa masuk, pintu kartu karyawan tadi yang udah dipecat itu, dia langsung memblacklist juga. Blacklist itu dipindahkan ke pintu tersebut. Sehingga orang yang tadi dipecat, biarpun dia bisa lewat pintu yang pertama, ketika dia pergi ke kantor yang harus dia masuk itu udah tidak bisa lagi karena sudah ke delete. Seperti itu sistemnya. Oke. Dan semua data itu akan tersedia di data di servernya, kita bisa lihat kapan dia mencoba masuk, kapan ini semua akan kelihatan gitu, Pak. Seperti itu. Oke, mungkin saya ada pertanyaan Pak Bayu, Pak Joseph. Tadi menarik ya kalau misalkan kita bahas access control yang rata-rata kan kita tahu itu pakai baterai ya Pak. Nah, kalau di Salto sendiri itu ada sistem khusus nggak Pak? Karena kan baterai itu kan rawan bocor ya, karena kan itu elektrikal ya, rawan bocor gitu. Nah, apalagi hotelnya yang misalkan penggunaannya tuh tiap hari itu banyak gitu, orang gitu, itu kan akan cepat haus lah baterainya ya. Apakah ada sistem khusus Pak untuk menangani itu? Karena kan pemakaian handle ini kan daily ya Pak, maksudnya. Betul. Seperti itu Pak. Ya. Nah, sebenarnya sih untuk baterai sampai saat ini pengalaman kami, biasanya sih kami akan memakai baterai yang lebih tahan di cuaca Indonesia gitu loh. Kayak umpamanya baterai kalau dari luar namanya yang maksudnya dari Eropa gitu, yang baik di Eropa, kuat di tempat dingin. Kalau taruh di cuaca yang lebih panas, dia akan cepat bocor. Dan itu kita biasa sih ganti. Tapi yang paling penting karena kebocoran membuat dia voltasenya turun, Pak. Nah, itu bisa diantisipasi dengan SVN tadi, Pak. Sehingga kita bisa lihat di server itu dia punya voltasenya udah turun dan dia udah low dan kita harus cepat ganti. Karena kalau kemudian dia biarkan bahwa dia akan turun terus, itu kemudian dia mengakibatkan kebocoran tersebut, Pak. Jadi memang salah satu kegunaan dari SVN data ini untuk meminimalisasi supaya terjadi kebocoran baterai tersebut, Pak. Itu, Pak. Sama satu lagi mungkin Pak, kalau misalkan di server, misalkan di suatu gedung itu mati lampu ya, itu pengaruh gak sih Pak kalau misalkan servernya mati gitu? Ya, mungkin jadi nge-restart sistemnya gitu ya, Mas Ade. Iya. Oke. Nah, bagusnya dari Salto sistem tersebut ini, dia punya data untuk akses itu bukan tersimpan di server ya, tersimpan di lognya. Kenapa? Kalau servernya mati pun juga, log itu masih tetap bisa terbuka. Karena kalau seandainya datanya itu ada di server, sistem kerjanya akses kontrol itu ketika dia tempel kartunya, dia harus mengotorisasi ke server dulu. Kalau udah otorisasi, udah oke, baru kemudian pintu terbuka. Kalau saltonya nggak begitu. Setelah lognya itu sudah diprogram untuk terbuka dengan kartu A umpamanya, biarpun servernya mati, dia tetap akan bisa terbuka. Biarpun dia online sekalipun, dia tetap bisa terbuka. Tapi memang kemudian akan ada tanda bahwa dia ini offline sebenarnya, tapi tetap dia bisa membuka gitu loh Pak. Nanti setelah servernya hidup lagi, baru kemudian data yang tadi orang yang masuk kapan itu segala macam itu baru kemudian ke transfer lagi Pak. Jadi servernya itu kalau mati datanya tuh nggak bisa langsung masuk ya. Tapi memang jadi dia tidak akan punya pengaruh kepada kartu yang sudah dikeluarkan. Tapi kartu yang baru memang akan jadi masalah karena dia tidak bisa membuat kartu baru. Itu aja sih Pak. Oke. Untuk kalau servernya mati. Ya. Baik, saya menambahkan sedikit pertanyaan Mas Ade ya, Pak Joseph. Nah, tadi pertanyaan saya agak relate sama yang pertanyaan sebelumnya gitu. Nah, biasanya kan akhirnya mungkin ada project owner gitu atau hotel owner gitu yang mendengarkan sesi ini gitu. Nah, sedangkan hardware-nya nih, hardware handle smart lock-nya itu bukan Salto Pak gitu. Tapi pengen, wah sistemnya Salto menarik nih.
Nah itu balik lagi pertanyaan saya, itu bisa di-cloning nggak sih Pak? Dan bisa menggunakan sistem Salto ini aja nggak Pak? Tanpa harus menggunakan hardware dari handle hardware dari Salto gitu Pak biasanya? Mohon maaf Pak, nggak bisa. Oh, Ada oke. juga satu hotel dia namanya Rusaka di Nusa Dua kalau nggak salah. Ownernya suka pakai, bukan GM-nya suka pakai Salto. Wah, Saltonya bagus nih, bisa mobile key. Hotel kuncinya dia nggak bisa mobile key. Dia pingin kita ganti sistem kita yang mobile key itu diinjek kepada sistemnya dia yang sekarang, kan nggak mungkin. Iya, maksudnya itu Pak. Iya betul. Nggak bisa. Oke. Nah, selanjutnya satu lagi Pak, sistem ini kan pasti kayak servernya, mungkin PC-nya itu pasti akan ada di ruangan engineering Pak ya, di sebuah hotel atau di gedung. Nah itu tim dari Salto sendiri akan istilahnya ajarin sampai tim dari engineering itu bisa memanfaatkan sistem ini nggak Pak? Ada seleksi itu nggak Pak? Pelatihan gitu ya Pak? Ya, kita akan yang dari awal tadi sampaikan bahwa kita akan kasih training baik engineering maupun IT-nya kita kemudian kasih. Biasanya sih kalau di proyek-proyek itu yang pegang software-nya ini orang IT-nya, sedangkan kalau engineering tuh lebih ke log-nya. Jadi maintenance log-nya rusak harus ganti reader, harus ganti ganti apa itu ke engineering-nya. Itu kita akan berikan training semua Pak. Nggak usah khawatir Pak. Oke, baik. Dan ini kita penasaran sampai ininya nih, hardware-nya itu seperti apa sih Pak? Ini kan dari sisi sistemnya, silakan Pak Joseph. Ini waktu saya masih panjang Pak ya, ini masih banyak nih. Oke. Oke, bentar Pak ya. Ya kan, ini tadi udah. Ini yang ini online. Bidirectional wireless technology is leading innovation in network locking solutions, providing you with real-time control without the need to hardwire all locks. It starts with Salto's wireless gateway, which acts as a bridge transferring information to and from the locks to the main system, providing instant updates to the locks and real-time information back by battery status and access levels. And everything can be linked to Salto's graphical mapping, so you can visualize your structure and see the status of every access point in the system. It can even be controlled with a click of a mouse. And this type of real-time wireless security can open up a world of possibilities, like instant lockdown of your key areas, intrusion alarms that immediately let you know if someone is trying to force their way through a door, or if the door is staying open for longer than it should, remote opening of doors by an administrator, the ability to restrict access to certain areas within moments, and when a security director cancels a card in the system, if that card is ever presented to a wireless lock, it's instantly wiped of all its data. Salto systems can also come with unsurpassed built-in flexibility. In the unlikely event that your wireless signal goes down, all your wireless locks instantly revert to Salto's data-on-card backbone, so you can still have security and update locks through the normal flow of traffic through your organization. When the wireless signal is restored, the locks instantly update themselves in the main system. Salto's wireless technology is fully integrated with your existing Salto infrastructure, allowing you to mix wired locks, SPN data-on-card locks, and wireless locks, all managed from a single centralized system. And in the future, as your needs change, Salto can adjust to them. So if any of your SVN locks ever need real-time capabilities, the locks can be easily upgraded. Salto's wireless system, affordable real-time security, customized for your needs now and in the future. Oke, kalau Salto online ini lebih, tadi saya sampaikan bahwa akan ada gateway, satu gateway maksimum 10 meter tapi bisa 14 lock ya, 14 lock. Jadi nggak usah khawatir bahwa satu lock satu gateway. Kemudian juga tadi udah disampaikan juga, jadi kalau ada umpamanya infrastrukturnya mati, locknya tetap bisa berfungsi dengan SVN tadi ya. Jadi tidak khawatir bahwa kemudian tidak bisa diakses atau tidak bisa digunakan. Lalu kemudian data mengenai data card, data blacklist itu automatically langsung ke server. Tidak perlu harus ke update ke Worlder lagi. Jadi ketika umpamanya tamunya mau extend stay, ya dia tinggal tidur di kamar aja, extend stay, ya udah langsung automatically kartunya bisa langsung diperpanjang. Dia mau pindah kamar, tinggal langsung pindah kamar aja, nggak perlu. Kemudian juga dengan online ini kita bisa namanya lockdown Pak. Jadi kalau seandainya nih, ini kasusnya di Amerika. Jadi kalau kan di Amerika tuh ada tembak-tembak orang itu di kampus atau di sekolah. Itu kalau ada masalah itu locknya bisa langsung diklik aja langsung lockdown semua. Itu kalau ketika di lockdown itu kartu apapun juga tidak bisa digunain, ya. Atau kita mau restrict cuma di daerah tertentu doang, namanya di ruangan tertentu doang bisa juga. Seperti itu. Jadi kalau online itu sangat luas banget. Malah orangnya kalau seandainya kayak di Freeport, orangnya kalau lagi cuti itu kartunya di ban.
Kalau kartunya di ban, kartunya itu tidak bisa digunakan oleh orang lain. Seperti itu. Karena dia lagi cuti kan, supaya dia orang lain nggak bisa masuk ke pakai akses dia untuk makan segala macam, itu dia di ban. Itu membantu banget untuk saldo penggunanya. Mungkin saya ada pertanyaan lagi Pak. Misalkan kita tuh ada proyek renovasi misalkan, yang bangunan lama dengan sistem yang manual, misalkan kita mau pakai saldo, yang paling efektif itu pakai sistem yang mana Pak? Kira-kira kalau dari yang tadi dua itu? Oke. Secara efektif dan cost efektif itu memakai yang offline Pak. Yang offline yang SVN tadi Pak. Karena itu udah cukup. Sebenarnya sih hotel yang saya pakai di sini kayak Grand Melia itu dengan menggunakan yang SVN itu udah cukup banget Pak. Mereka udah bisa hampir semua bisa bantu untuk maintenance-nya di situ. Cuma memang mereka karena liftnya tidak ada di traveling cable-nya itu tidak punya kabel data, sehingga liftnya juga masih offline. Sehingga kamarnya tamunya ketika mau update extend stay itu dan masih harus ke front desk. Tapi lobby kalau, iya harus ke lobby. Tapi kalau untuk umumnya baterai, blacklist itu mereka ada punya wall reader yang online yang mereka taruh di ruangan housekeeping. Jadi housekeepingnya tiap hari kan keliling hotel kan. Nah kartunya itu untuk mengupdate pintu-pintu semua dan mengkolek data-data baterai itu semua tuh diambil di situ Pak. Jadi untuk hotel yang mau renovasi itu biasa sih untuk SVN cukup Pak. Tapi kalau seandainya 2 tahun lagi mau pakai online, tidak perlu ganti kunci Pak. Tinggal tambah gateway saja dan license, kemudian udah langsung bisa online. Jadi gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir, wah kita tahun ini kita mau pakai offline dulu atau SVN tadi, tapi nanti 5 tahun lagi kita mau pakai online, kita mesti ganti kunci semua. Nggak perlu, karena kuncinya semua udah ready, cuma tinggal tambah license saja. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Pak? Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya Pak. Oke. Untuk software kita one time purchase, jadi tidak ada biaya update software, tidak ada update firmware, itu gratis ya. Dan itu hanya dilakukan di server saja. Jadi di client itu nggak perlu diupdate karena diupdate cuma hanya di server saja. Lalu kemudian untuk yang penting nih untuk PMS kita udah terintegrasi dengan Oracle, SMS, Infor, dan kalau yang di beberapa PMS Indonesia seperti Realta, VSP, Power Pro dan Big Solution juga kami sudah integrasi. Kalau seandainya hotel Anda punya PMS yang belum sama sekali terintegrasi dengan Salto akan memberikan namanya panduan untuk connect dengan Salto itu secara free of charge. Jadi tidak ada biaya lagi dari pihak Saltonya. Kalau mungkin ada biaya dari pihak PMS, mungkin ada biaya, tapi dari Saltonya sendiri tidak. Nah, log yang SVN atau offline tadi itu bisa menyimpan 2.500 event, ya, baik berhasil maupun tidak berhasil. Kemudian 64.000 room dan door. Kemudian yang penting semua kunci Salto itu memakai baterai alkalin. Jadi nantinya kalau mau perlu baterai, mau kirim pakai pesawat itu nggak masalah, karena dulu Salto ada punya produk yang pakai baterai lithium, itu paling ribet kalau kirim barangnya dari Eropa. Kalau kita kirim barang ke Bali juga repot. Tapi semua sekarang udah pakai alkalin, jadi nggak masalah. Dan baterainya bisa dibeli sendiri. Jadi tanpa perlu harus beli ke kami. Baterai Salto itu baterainya biasa pakai A2, A3, atau LR1. Ya, nanti ada di ya. LR1 juga baterainya memang agak khusus sendiri, tapi itu bisa dijual, itu dibeli di Indonesia ada. Nah, yang penting juga penggunaan baterai ini bisa 1,5 tahun sampai 2 tahun, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena lock Salto kalau seandainya tidak digunakan itu dia sleep. Nanti kalau ada gerakan di depan readernya, baru kemudian dia wake up lagi. Jadi selama itu dia. Dan cuma yang untuk online itu dia setiap beberapa detik, beberapa menit itu dia akan updating ke gateway-nya. Sehingga yang untuk online itu penggunaan baterainya lebih boros sedikit daripada yang offline. Kemudian yang penting juga spare part-nya ini terpisah, bisa diorder. Jadi nggak usah khawatir kalau seandainya rusak harus beli seluruhnya, nggak perlu. Kalau reader rusak bisa ganti reader.
PCB-nya rusak bisa ganti PCB dan sebagainya. Lalu kemudian garansi tadi udah maintenance 2 tahun dan ini udah tahu. Nah untuk maintenance mungkin untuk ketahuan aja, ini informasi aja. Semua hotel yang pakai Salto atau properti manapun juga yang pakai Salto mereka bisa maintenance sendiri, Pak. Tidak ada hotel sampai sekarang ini yang minta maintenance dari kami. Freeport sendiri juga maintenance sendiri karena memang sangat mudah untuk di-maintain. Tapi kalau seandainya mau minta maintenance dari kami ada beberapa paket untuk maintenance. Jadi bisa ke maintenance-nya bisa bersifat berkunjungan atau bisa bersifat kontrak selama 1 tahun atau 6 bulan segala macam, itu kami bisa memberikan. Baik, ada pertanyaan? Ya, ini menarik Pak. Mungkin kita lanjutkan kembali. Oke, ini, nah tadi kita bicara mengenai Salto on-premise ya, Salto Space. Sekarang ini Salto KS. Salto KS itu fully benar-benar cloud. KS itu sendiri singkatan dari Key as a Service. Jadi dia punya servernya itu kalau nggak salah di Amsterdam, kalau tidak salah ya. Nah ini tidak ada server lagi dan kemudian kita bisa maintain dari mana aja. Jadi makanya kalau kita ada punya Airbnb ya, kita punya rumah kontrakan lah. Jadi orang kalau mau masuk bisa pakai aplikasi, tinggal kita dari rumah aja kita kirim aksesnya ke handphone-nya dia bisa langsung buka. Bisa dengan cuma berlaku 3 hari gitu. Jadi mempermudah. Jadi benar-benar ini setting sendiri gitu ya Pak ya. Iya betul. Kita setting dari jauh, orangnya lagi tidur kita matiin aksesnya juga bisa Pak. Jadi gitu Pak. Nah dia punya ya Pak. Ya, dia punya sistem kerjanya itu adalah komputer atau aplikasi di HP itu akan ke internet cloud. Kemudian di cloud itu akan berkomunikasi dengan namanya IQ, Pak. IT gateway sebenarnya. Jadi seperti gateway yang tadi yang dibilang di space. Tapi dia bersifat seperti access point. Nah. Tapi dia itu terkonek ke internet. Jadi dia harus terkonek internet itu bisa memakai wifi, bisa memakai kabelan automatically akan ada router di situ, atau bisa juga memakai dongle. Jadi dongle ada USB dongle gitu, di dalam itu udah ada kartu SIM card. Nah SIM card itu dia akan berkomunikasi dengan 3G kalau nggak salah, iya 3G. Jadi dia akan komunikasi langsung dengan cloud-nya, seperti itu Pak. Nah fungsi kerjanya adalah ya handphone itu akan kita berikan akses, atau bisa kartu atau key fob namanya yang bulat, itu juga kita ada nomornya itu, ketika kita kasih nomornya automatically dia bisa mengakses door-nya gitu Pak. Jadi ini benar-benar fully cloud, itu mempermudah banget di Airbnb atau di villa ya. Tapi juga ada beberapa ada beberapa office co-working di Jakarta ini yang memakai KS ini Pak, Salto KS. Kalau Bapak mungkin tahu Regus, itu semua Regus semua memakai Salto KS ya, dan itu sudah diintegrasikan dengan mereka punya software juga yang benar-benar cloud juga. Jadi ya ada masalah itu cuma tinggal, kalau ada masalah itu Pak Yosef coba tolong lihat itu masalahnya kenapa, saya tinggal buka komputer aja saya bisa lihat masalahnya apa gitu di kantor kami atau di rumah saya juga saya bisa lihat gitu, karena dia benar-benar fully cloud. Nah ini Oke. Sorry. Jadi itu benar-benar Salto KS seperti itu Pak. Sangat mempermudah bagi integrasi dengan aplikasi-aplikasi lain, dan juga bisa diintegrasikan dengan kamera Pak. Jadi ada kamera juga yang cloud sekarang namanya Eagle Eye. Jadi bisa di connect dengan aplikasi Eagle Eye, sehingga orang ketika buka pintunya langsung mukanya tuh disorot siapa yang buka pintunya, itu juga bisa Pak. Seperti itu. Nah ini produknya Pak. Sebelum produknya ada pertanyaan lagi Pak? Iya, berarti ini melanjutkan tadi pertanyaan saya Pak. Berarti memang hardware-nya tetap memang harus tadi kalau intinya yang pertanyaan saya kalau ada project owner atau mungkin ada peserta yang
sudah punya hardware-nya sendiri gitu ya untuk mengkloni sistemnya, itu memang akhirnya memang harus mengganti dari hardware-nya Salto sendiri gitu ya Pak? Betul. Oke. Tapi mungkin pintunya yang nggak perlu diganti karena Ya. Salto bisa pakai pintu yang lama gitu Pak. Oke, berarti Pintu biasanya kemarin berkunci. pintu existingnya mau itu misalnya mau itu kayu kah atau misalnya metal gitu ya, itu bisa mengikuti ya Pak ya? Bisa, betul Pak. Bisa. Saya penasaran ininya Pak, kayak dimensi untuk lubangan ininya nih, apakah sama gitu atau gimana? Oh iya, oke. Nanti di belakang saya. Jadi ini elemen original. Elemen original ini readernya sama handle-nya terpisah, ya. Oh. Ini biasanya nggak bisa untuk renovasi karena kadang-kadang pintu yang sebelumnya lubangnya udah banyak. Jadi ini harus pintu baru, ya. Tapi kalau pintu sebelumnya sejenis itu masih bisa, ya. Nah, ini yang penting dia punya handle-nya ini bisa third party. Jadi kalau engineer orang arsitek, wah saya mau saya mau handle-nya nggak mau pakai punya Salto, biarpun Salto ada punya 12 standar handle dan 6 desainer handle, dia nggak mau pakai yang dari tipe dia, bisa. Ini bisa pakai third party handle. Nah, ini tempat baterainya masih di luar, ya Pak? Iya, apa berarti Bisa di-combine ya? bisa di-combine ya Pak ya, istilahnya ya? Bisa di-combine. Di Grand Mansion Borobudur itu dia pakai Salto untuk kuncinya, tapi handle-nya itu VSB dari Jerman. Oh, oke. Semua pintunya itu dari pintu depan, karena Grand Mansion itu kan apartemen high end sih. Jadi pintu depan, pintu kamar mandi, semua handle-nya sama. Satu merek. Gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada namanya Fusion. Fusion bedanya adalah kalau sebelumnya itu tempat baterainya masih kelihatan di atas. Kalau yang Fusion ini tempat baterainya di dalam pintu, ya. Dan readernya betul besarnya mungkin seperti uang 1000 logam itu. Ini readernya ini konsepnya ditempel yang di belakangnya ada lem 3M itu atau ditanam dalam pintu Pak? Itu disekrup Pak. Oh, oke. Itu disekrup. Oke, ini Pak, Bapak mungkin pernah lihat ada merek kompetitor kami dulu, dia sama sekali nggak ada punya reader. Readernya itu pintunya bolong gitu. Ya. Itu kan orang suka cari lubangnya sampai nggak bisa ini, atau juga menyusahkan RFID itu terbaca Pak. Karena kadang-kadang RFID tidak terbaca. Nah, akhirnya kemudian sekarang semua pintu yang memakai kunci yang memakai reader tambahan seperti ini semua itu dikeluarin Pak. Nggak ada lagi yang diiris masuk dalam kayu. Nggak bisa ditanam karena itu RFID itu kan bersifat radio frekuensi ya. Kalau dia ada punya halangan itu akan susah, apalagi dia dengan kekuatan baterai itu susah. Kecuali dengan memakai listrik langsung, konek listrik itu masih bisa, biarpun ada halangan. Tapi biarpun halangan juga kayu itu maksimum cuma 8 mili kalau nggak salah. Seperti itu Pak. Jadi readernya di luar. Nah, kemudian ini access code original Pak. Nah, ini biasanya sih saya pakai untuk mengganti kunci pintu-pintu yang sebelumnya existing. Nah, ini ada yang lebarnya 40 mili dan juga ada yang 67 mili. Tergantung daripada lubang seandainya yang sebelumnya pakai sebesar apa, itu kita pakai sesuai dengan lubang untuk menutupi lubang itu Pak. Ya. Nah, kalau untuk tipe access original plus ini dia tidak bisa memakai handle yang lain, dia harus memakai handle yang Salto. Nah, Salto ini ada punya 12 standar handle dan 6 designer, dan juga finishingnya ada 6 finishing. Jadi ada satin stainless steel, yang polis stainless steel, brass, satin brass, ada black, ada juga bicoat tuh finishing yang dia bisa membersihkan dari bakteri. Dan kemudian ada namanya saya lupa. Highlight itu ada nggak Pak? Yang motif permukaannya, yang motif permukaan highline itu? Iya, itu ada. Jadi atau yang tadi saya bilang satin stainless steel itu yang hairline, satin brass itu yang headline, tapi gold, tapi hairline itu ada Pak. Seperti itu.
Malah sebenarnya kalau seandainya Bapak ada punya warna khusus, bisa Custom. diminta untuk salto untuk bikin warna sesuai dengan kemauan. Itu Pak, tapi memang nggak ada biaya sih Pak. Ini ada access for one. Iya. Halo Pak Joseph. Satin stainless steel dia punya readernya bisa warna silver, jadi sama gitu Pak. Ya. Internet. Oke. Ya. Black dan juga ada warna white. Putih ya ada. Ini SS4 Mini. SS4 Mini ini semua elektroniknya di bagian luar, dia bagian dalam hanya handle dan thumbtack. Kalaupun thumbtack dipakai. Nah ini tidak bisa digunakan untuk luar ruangan karena ini harus benar-benar di dalam ruangan. Kenapa? Dia hanya IP55. Oke. Kemudian ini untuk pintu kaca, tapi untuk pintu kaca yang single door ya. Kalau yang double door tidak akan bisa karena double door kan kalau harus dua-duanya terkunci. Kalau salah satu nggak terkunci tinggal didorong doang terbuka. Kalau minimum tebalnya seperti apa Pak? Kalau yang untuk kaca tadi, minimum tebal kacanya? Oh oke. Untuk kacanya sendiri tidak ada bahwa harus tebal berapa. Kenapa? Karena perbedaannya itu dia nanti di spindle plus skrupnya Pak. Jadi kalau makin tebal itu nanti kita akan ganti spindlenya untuk pintu lebih tebal, kaca lebih tebal. Seperti itu Pak. Oh, jadi konsepnya dijepit gitu ya Pak ya. Tapi ini karena pintu kacanya akan ada di bor gitu atau memang ada sistem lockingnya sendiri dari glass door ini Pak? Oke. Nah untuk pintu glass door ini harus dari awal Pak. Jadi tidak bisa pintunya sudah jadi baru kemudian pasang saltonya Pak. Karena itu ada pelubangan khususnya Pak. Oke. Untuk bisa pasang kunci ini. Jadi harus dari sebelumnya harus diinformasikan bahwa kita mau pasang salto, jadi nanti akan ada pelubangannya. Seperti itu Pak. Baik Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Dari tipe-tipe yang ini sama yang di atas itu, apakah bisa digunakan untuk selain pintu swing Pak? Misalkan sliding gitu? Oke, nah ini Pak. Pertanyaannya bagus Pak, karena setelah ini saya bicara mengenai pintu sliding Pak. Oh, Kalau kita tahu kan pintu sliding itu tidak bisa memakai kunci yang konvensional karena dia kan punya itu kan hook ya, mortisnya itu kan hook. Nah, salto ada mengeluarkan tipe namanya neo cylinder. Nah, neo cylinder ini akan dipasang di silindernya, Pak. Jadi dia akan setelah di tap akan putar itu tombolnya, baru kemudian bisa menggerakkan spindle menggerakkan dia punya LEDs yang untuk sliding itu Pak. Sehingga untuk pintu-pintu sliding kita selalu menawarkan tipe yang neo cylinder seperti ini. Nah, kalau Bapak tahu ini kan di semua pintu itu kan ada silinder kunci biasa tuh. Nah itu tinggal dicopot, kemudian diganti dengan silinder ini Pak. Seperti itu. Kalau dipertanyakan bahwa ini bisa tebal berapa? Ini bisa sampai tebal kalau nggak salah 19 cm pintunya. Tapi bukan di adjust Pak ya. Jadi bukan pintu dibelinya tinggal di adjust, enggak. Jadi nanti harus kasih tahu kami dulu. Saya punya pintunya ketebalannya 10 cm umpamanya. Posisi tengah mortisnya bukan di tengah-tengah tapi di 7 cm. Nanti kita bisa ngatur supaya dia punya camnya itu pas tengah di mortisnya Pak, di lokesnya. Seperti itu Pak. Oke, halo. Nah Pak, mungkin sedikit tambahan Mas Ade ya Pak. Kan biasanya pintu sliding itu sekarang materialnya macam-macam nih Pak. Ada aluminium, ada PVC gitu ya. Nah, kalau untuk neo cylinder ini itu apakah bisa dipakai di tipe material sliding pintu yang raw materialnya aluminium atau PVC atau direkomendasikan seperti apa Pak? Nggak masalah Pak, mau pakai pintu apapun juga sepanjang ada low-case-nya. Di dalam itu kita bisa pasang. Padlock ini udah IP68 Pak, jadi bisa ditaruh di luar ruangan juga bisa, nggak masalah ya. Dia bisa, sebenarnya ada dua tipe sebenarnya, ada namanya G4 dan G3. G4 itu lebih heavy duty, G3 itu lebih low duty. Tapi tetap sama-sama bisa IP68. Jadi bisa dipasang di kontainer juga bisa, nggak masalah. Oke.
Ini untuk security sistemnya itu misalnya ya, mungkin saya sedikit intermezzo Pak, kan banyak sekarang kunci-kunci, khususnya kunci gembok motor gitu ya. Kalau kesenggol tuh bunyi. Nah ini konsepnya kalau Petrolux ini gimana Pak? Oh enggak, dia nggak ada punya alarm Pak. Cuma nggak bisa digergaji. Oke, baik. Kita lanjutkan Pak Joseph, silahkan. Ini ada locker Pak. Ini lockernya sama dengan semua pintu salto yang sifatnya sandwich. Sehingga ketika kalau seandainya ketebal lockernya tertentu, itu bisa disesuaikan karena cuma perbedaan antara di skrup dan di spindle-nya. Nah dia dia punya finishing udah Bicode anti microba sehingga mempermudah. Lalu kemudian ini ada wall reader, ini bisa di lift, bisa di parking, bisa di pintu apa aja yang mau pakai ini, dan ini juga IP68, jadi mau di luar juga nggak masalah. Ya, yang pakai pin juga ada. Kalau Bapak lihat di bawah yang warna hijau itu dia sebenarnya itu kecil banget sebenarnya. Dia perbandingannya dengan itu nggak sebanding sebenarnya. Jadi kalau yang di atas itu yang ada pinnya itu 10 kali 10 cm, sedangkan dia itu mungkin sekitar 2 cm kali 1 cm kali Pak. Jadi biasanya kalau di lift itu kan arsitek nggak mau tuh ada yang tonjolan-tonjolan di panel lift. Itu dia tak dibolongin panel liftnya, kemudian ada akrilik ditempel di bagian belakang Pak, pakai double tape Pak. Seperti itu Pak. Berarti bukan ditanam di dalam struktur betonnya gitu ya Pak ya? Mesti harus ada tambahan aksesoris akriliknya ini ya Pak ya? Ya betul. Iya. Oke. Nah kalau yang di wall reader yang di beton dan segala macam tinggal di skrup aja Pak. Seperti itu Pak. Ini ada yang kecil juga, kalau seandainya di pintu-pintu aluminium kan terlalu kecil, nggak bisa pasang yang gede, itu ada yang 10 kali 3 cm, jadi bisa dipasang gitu Pak. Nah untuk wall reader bisa berfungsi, dia harus di-connect dengan control unit. Control unit ini bisa support untuk 2 door, jadi satu control unit bisa 2 door, bisa online dan bisa juga offline ya. Dia juga support untuk long range reader. Long range reader itu digunakan tuh kalau seandainya untuk pintu parking yang untuk truk-truk gede itu, kan kalau orang yang mesti turun dari mobilnya, kemudian baru dia tempel kartunya kan ribet. Jadi ini bisa sampai 3 meter atau 5 meter gitu. Jadi kartunya tinggal dilambaikan saja ke readernya, itu bisa. Seperti itu Pak. Oke, jadi kayak model tahun zaman sekarang gitu ya Pak ya? Ya, kan ada yang nggak pakai kartu lagi lah, tinggal lewat gitu ya. Kira-kira begitu Pak. Jadi ya fungsi kerja seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Jadi ini mungkin terakhir dari Salto ini untuk smart building experience, kemudian wireless teknologi. Yang penting kita fully support dari E5 maupun dari Salto sendiri support. Jadi kalau ada masalah dengan software yang tidak bisa ditanggulangi oleh E5, Salto itu sangat support sekali. Mungkin ada kayak di Freeport itu kalau dia punya, karena dia makin besar itu, dia kalau ada beberapa kesulitan untuk softwarenya itu disupport langsung oleh Salto Singapura. Oke. Ya. Oke, mengenai Salto sudah selesai. Mungkin saya cepat-cepat aja 10 menit doang buat Orbita. Ya, silakan Pak. Orbita, kenapa kita jual Orbita? Karena Orbita pertama lebih murah dan juga, tapi bukan berarti murahan ya Pak. Karena dia juga ada hotel bintang 5 juga pakai. Nah, dia ada punya pabrik di beberapa negara, di Bangkok, di Ho Chi Minh, Phnom Penh, itu ada beberapa, dan juga di Shenzhen. Lalu kemudian di samping itu dia ada punya beberapa sertifikasi ya. Ya, jadi cukup lumayan, dan pengalaman kami dari semua beberapa vendor-vendor dari Cina ini, Orbita lumayan baik kerjasamanya gitu loh Pak. Jadi mereka tidak, kalau udah jual bukan mereka ada masalah mereka kemudian kabur gitu, enggak. Ini mereka tetap support. Lalu kemudian juga dia ada punya main produknya itu dari kunci sampai ke keytag, kemudian ke safe deposit box, itu kulkas juga ada, tapi susah untuk masukin ke Indonesia karena harus ada izin khusus. Kemudian ada room management juga punya. Lalu kemudian jadi dia hampir fully automatically semua barang yang dipakai di ruangan hotel itu Orbita punya. Kalau fungsi sendiri nih dia lebih konvensional karena kartu, kemudian ketika dibikin encoder, kemudian akses di kamar, dibuka ke pintu, kemudian masukin kartunya di
Energy Saver atau Keytech, di semua punya. Ya, kalau mau ambil data mesti pakai handset. Ya, itu balik ke software. Tapi dia tidak banyak feature seperti Salto. Jadi dia lebih ke konvensional aja ya. Bikin kunci, kemudian masuk. Tapi kalau extend stay dan segala macam itu masih manual, harus balik ke front desk. Nah, software seperti ini. Tapi gak usah khawatir, dia ada punya juga mobile key. Jadi ada mobile key-nya, tapi dia mobile key harus pakai dari punya dia. Tapi yang bagusnya dari mobile key-nya dia adalah tidak perlu berbayar, jadi pakai aja. Itu servernya punya dia, seperti itu. Nah, untuk di lift-nya nggak usah tekan tombol lagi. Ketika kita tap kartunya di readernya langsung ke kamarnya langsung lantai tersebut, lantai tersebut langsung lantai 4. Cuma readernya masih nonjol ya, jadi nggak ada reader yang bisa reses ke dalam panel. Beda dengan Salto itu bisa kita rubah-rubah handle-nya. Kalau handle Salto tipe A bisa kita rubah pakai handle K handle-nya, tapi kalau Orbita apa yang dilihat di brosur itulah yang didapat gitu loh, Pak. Jadi itu udah satu body ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi dia jualnya udah begitu dengan handle seperti itu. Nah, tapi dia ada punya beberapa warna, ada warna satin brass, satin chrome, polish brass, polish chrome, dan hitam. Seperti itu. Ini juga tipe yang lain namanya 3041, ini yang paling laku. Tapi sekaligus bahwa 3041 ini bisa IP54. Kita pasang dia ini di salah satu hotel di Gorontalo. Ariana by Kadena itu kalau nggak salah dia kurang lebih 15 meter dari tepi laut, itu no problem. Nah, juga dia ada punya sistem untuk melihat baterainya dan melihat nomor kamar di LED-nya. Jadi kalau tadi Salto bisa lihat baterainya di servernya, kalau dia harus lihat di dia punya LED-nya. Tapi untuk khusus ini aja. Kalau pintu-pintu yang lain kita harus ngecek di voltasenya, harus cek langsung ke baterainya. Ini LED-nya, kemudian ini ada juga yang terpisah, ya. Nah, ini yang kecil tapi dia terpisah. Tadi kalau pertama tadi yang warna hitam itu ada utuh. Kalau ini terpisah antara reader dengan handle-nya. Ini kita pasang di Medan. Grand Central Medan. Ini ada kunci manual juga. Kunci manual ada di belakang readernya itu. Kalau readernya diangkat ke atas itu ada readernya. Kuncinya, manualnya. Oh ya, semua kunci ini ada kunci manualnya ya. Jadi kalau ada masalah itu langsung bisa dibuka. Ini di readernya juga ada kunci manualnya. Sama dengan ini. Nah, ini mirip-mirip Salto sebenarnya yang tadi two piece. Baterainya juga di dalam pintunya. Tapi readernya di atas, kemudian pintu kunci manualnya di bawah. Ya. Oke, ini juga beberapa tipe. Nah, juga ada blocker juga dia ada, ya. Blocker juga ada, dan juga dia ada namanya room apa? Nomor kamar gitu, Pak, yang secara elektronik gitu, Pak. Okay. Jadi kalau videonya, ya seperti ini, Pak. Video. Oke. Terjawab sudah. Berarti yang tempat taruh kartu dalam kamar hotel itu Orbita ya, Pak? Ya. Ini bentuknya seperti ini ya, Pak? Iya, betul. Itu kalau untuk makeup room lampunya nyala. Jadi kalau mau minta housekeeping bersihin kamar, Pak, sambil intermezzo bertanya ya, Pak. Ini kadang-kadang kan ya ada mitos tempat kartu itu kan memang untuk nyalahin aktifkan semua kelistrikan di kamar hotel lah gitu ya. Ada yang bilang biar gak mati dan AC tetap nyala, lampu tetap nyala, ditaruh aja KTP. Itu betul ya, Pak ya?
Oke. Oke. Jadi gini Pak, Salto juga sebenarnya ada punya itu Pak. Oke. Kita jual satu hotel namanya Grand Mansion Borobudur, karena memang dia high end banget, dia pakai semuanya. Nah itu dia tidak bisa pakai kartu KTP Pak, dia harus pakai kartu kamar tersebut. Kartu kamar tersebut Pak, kartu kamar sebelah juga nggak bisa. Oh. Iya. Dan dia ada punya 2 relay di situ Pak. Jadi kalau tamu masuk itu dia bisa nyalain semuanya, termasuk TV segala macam. Tapi kalau housekeeping masuk, dia tidak bisa nyalain TV. TV-nya mati. Punya lampu doang dan colokannya doang. Sedangkan yang lain-lain nggak bisa. Seperti itu Pak. Jadi benar-benar bisa dipersonalize gitu ya Pak ya? Bisa dipersonal. Seperti itu Pak. Nah, Orbita pun juga ada tipe seperti itu Pak. Ya, Orbita ada punya tipe tersebut, tapi Orbita juga ada yang tipe Bapak mau masukin kartu nama bisa hidup. Bapak kemudian tipe yang lain lagi, Bapak masukin KTP sepanjang itu RFID itu bisa hidup. Oke. Jadi kalau Orbita punya itu ada tiga jenis. Bapak masukin kartu apa aja bisa. Kartu RFID apa aja bisa. Tapi Bapak masukin kartu kamarnya aja itu juga ada juga Pak. Bisa disetting ya Pak ya? Bisa. Itu tipenya beda Pak, bukan setting Pak. Tipenya beda. Oke. Ya, gitu Pak. Nah, kartunya juga, kartunya itu bisa di custom, bisa di request ya Pak ya? Ya, nanti itu kartu dari kami dan itu akan kita minta desainnya seperti apa, dan biasanya kita kasih free tergantung dari jumlah hotel sih, jumlah kamarnya yang udah kunci ya, nanti kita bisa dibicarakan. Nah, ini beberapa hotel yang udah pakai Orbita itu seperti Wyndham, Starwood, Accor, ini Best Western. Nah, untuk PMS itu ada Oracle, ada Power Pro, dan ini kalau belum integrasi bisa dibicarakan dengan Orbita, nanti mereka akan integrasikan dengan PMS orang. Nah, ini ada beberapa proyek yang Orbita yang sudah kami jual sampai saat ini. Ada Sol Marina di Alam Sutra, Sila Mansion di Bandung, Crystal Luxury di Bali, dan beberapa hotel. Ya, mumpung lagi bahas hotel Pak. Ya. Seperti yang kita tahu kan, misalkan hotel itu ada yang bangunan tinggi ya Pak, tingkat gitu. Nah itu tuh kan misalkan ada banyak klasifikasinya ya Pak. Ada yang luxury gitu, presidensial, sampai studio ada gitu. Dan itu kan mungkin dari budgeting itu akan berpengaruh pada pemilihan akses car tersebut ya Pak. Nah misalkan dalam satu bangunan itu ya, misalkan kita pakai Salto ya, tapi tipenya itu beda-beda Pak. Nah itu akan pengaruh nggak di ruang servernya Pak? Nggak masalah Pak. Semua tipe Salto itu semua yang itu mau pakai satu server nggak masalah Pak. Yang penting Salto walaupun ya Pak, beda-beda tipe ya? Iya betul. Beda-beda tipe nggak apa-apa. Jadi kayak umpamanya contoh di mana ya? Di Grand Mansion itu di pintu kamarnya memakai Fusion, kemudian di kantor-kantornya itu memakai wall reader, kemudian ada beberapa pintu-pintu kebakaran itu memakai access for mini, kemudian ada juga yang pakai access for one. Semua nggak masalah Pak, cuman pakai satu software aja. Terus mungkin kalau sepengetahuan saya ya, misalkan kalau terkait level handle gitu, itu kan agak udah ini ya Pak, kayak perubahan warna gitu. Nah kalau misalkan dari produk Salto sendiri itu gimana Pak penanganannya kalau misalkan ada perubahan warna gitu? Oke, ada garansi atau gimana? Iya, mungkin kita lihat finishing ya. Kalau satin stainless steel itu saya bisa jamin itu tidak ada perubahan apa-apa. Ya. Yang bermasalah adalah tuh yang black, kemudian brass itu bermasalah. Kalau terlalu lama atau di pinggir pantai itu akan dia sedikit pudar gitu loh Pak. Ya pudar. Nah, ya tapi biasanya sih itu setelah bisa 5 tahun ke atas Pak, baru kemudian bisa terjadi seperti itu Pak. Tapi itu biasanya sih memang karena emang itu penggunaan sendiri, sehingga itu tidak dalam garansi kami Pak. Tapi kalau seandainya handle itu mau diganti, itu bisa diganti Pak, karena cuma tinggal beli
handle-nya aja Pak, tidak perlu harus beli secara keseluruhan, itu bisa untuk mengganti handle seperti itu. Ya. Oke, baik. Mungkin Mas Ade Sama masih satu ada yang lagi, mau... Ya, silakan. sama Mas satu Ade. lagi Pak. Mungkin ini kan kita udah panjang lebar ya Pak, bahas terkait desain dan lain-lain. Mungkin di sini juga masih penasaran terkait harga mungkin Pak, harganya sih. Kan kita selain mengajukan misalkan ke owner atau ke klien ya, selain desain kan kita juga harus pikirkan juga terkait budgetingnya sih Pak, itu sih. Oke. Ya, Oke. Average dan price list perkiraan Pak, boleh disampaikan mungkin? Oke, gini kira-kira aja Pak ya, karena harga itu lebih kepada apa? Preference dan kemampuan ya Pak ya? Ya, quantity hotel sebenarnya, quantity hotel, dan juga biasanya sih Salto juga lihat-lihat kalau pokoknya hotelnya brand gede gitu, biasa dia akan kasih harga ini. Jadi kalau saya bilang sekarang ini mungkin mungkin kira-kira aja Pak ya. Nah kalau Salto, umpamanya Salto yang Fusion itu kira-kira harganya itu di 3,8 Salto Fusion ya. Salto yang elemen original itu bisa di 3,5. Yang mini yang paling murah itu mungkin di sekitar di 2,9. Itu masih harga kira-kira ya, karena jumlah juga berpengaruh juga seperti itu ya. Nah kalau untuk Orbita sendiri, Orbita tuh harganya dari 1,2 sampai 2 juta. Nah makanya kenapa kita ada punya Orbita, karena kita ketika ada presentasi ke hotel pakai Orbita, kemudian budgetnya nih nggak bisa nih pakai Orbita, mau tidak mau kita harus ada produk pakai sendiri yang lain, maka kemudian kita bisa pakai, kalau Salto kita pakai Orbita supaya kalau ownernya lebih ke budget concern seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan di chat. Oke, baik, mungkin Mas Ade masih ada pertanyaan apa sudah cukup? Dari saya mungkin cukup Pak. Coba. Baik, kita akan kita akan masuk ke segmen selanjutnya Pak. Kita akan bacakan seluruh pertanyaan. Mas Ade, terima kasih sudah mendampingi saya, dan ini kita akan bacakan seluruh pertanyaan dan akan dipandu oleh Mbak Ziza. Silakan Mbak Ziza. Jadi kita langsung masuk saja ke sesi pertanyaan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman partisipan yang datang. Di sini pertanyaan pertama dari Mas Ihsan Febrian. Beliau bertanya, apakah pada produk handle ini ada selain sistem finger, tap card, ataupun number, atau pin gitu ya, apakah ada sistem dengan menggunakan sistem retina mata Pak, atau voice? Dan juga, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin itu dulu deh Pak, kita bahas dulu Pak, kita jawab. Silakan Pak Yosef. Baik, untuk retina mata dan voice sampai saat ini Salto belum sampai ke situ. Salto masih kartu, pin, awalnya tap card sama pin dan finger ya Pak ya. Oke. Dan berikutnya jadi masih dari Mas Ihsan. Sebelum COVID juga mau dibuat. Ya, jadi Salto dulu bikin finger tapi kemudian itu di stop karena COVID ya. Kemudian jadi biar lebih aman juga ya Pak ya. Tidak ada penyebaran melalui finger ya. Oke. Ya. Dan berikutnya, dan juga di dalam handle itu apakah ada kamera yang bisa kita gunakan untuk melihat siapa saja yang mengakses pintu tersebut Pak? Dan apakah sistem itu bisa diakses melalui handphone agar bisa dilihat secara real time? Ya, untuk kamera di dalam semua lock Salto belum ada sampai saat ini. Ya, tapi kemudian untuk menggunakan handphone bisa dipakai untuk semua tipe lock, dan juga bisa real time karena nantinya itu yang mengirimkan data ke server itu adalah aplikasinya. Jadi ketika kita masuk pakai aplikasi handphone, kemudian kemudian aplikasi handphone itu kemudian mengirimkan data masuk tadi itu ke server seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yosef. Semoga cukup menjawab Mas Ihsan jawabannya. Halaman pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu adalah halaman brand news namanya. Jadi seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau di LinkedIn. Ini berisi tentang informasi varian brand-brand material building yang sudah punya halaman di Katalog Pro, dan kebetulan
kami sudah berhasil banyak bergabung brand-brand material building yang sudah sampai saat ini sudah mencapai 800 brand. Kita bisa melihat info dari itu sebagai tempat mengekspos produknya, karyanya, dan juga program-programnya. Dan juga seperti yang saya sampaikan di depan, fungsi dari Katalog Pro ini adalah ingin mempermudah pencarian informasi data teknis tentang produk-produk material building. Contoh misalnya kita ingin mencari kategori produk arsitek interior, dan selanjutnya kita cari misalnya door window automatic gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat berbagai macam brand-brand dari kategori subkategori door window and smart lock gitu. Jadi kita bisa pilih dan masuk ke salah satu brand yang kita tuju, contoh misalnya Salto. Nah, nanti di halaman Salto kita akan menemukan informasi seperti PIC-nya siapa, kantornya di mana, dan kita sudah menstandarisasi semua tampilan brand atau produk yang ada di dalam Katalog Pro. Kita membuat satu sistem namanya sistem promo dan RFQ. Ini adalah feature jual beli Katalog Pro. Jadi sudah ada beberapa material atau brand material yang sudah menjadikan Katalog Pro dalam tanda kutip tempat untuk menjual beberapa produk-produknya. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan lebih detail lagi oleh rekan saya Mbak Firda. Halo Mbak Firda. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan saya Firda dari Katalog Pro. Di sini saya akan menginformasikan berbagai fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan di Katalog Pro selain mendapatkan informasi seputar produk material building. Betul apa yang sudah dikatakan oleh Mas Bayu sebelumnya, bahwa saat ini Katalog Pro sudah bisa berbelanja secara langsung produk-produk material building. Jadi Bapak dan Ibu bisa berbelanja kebutuhan produk material building dari Katalog Pro. Saya izin share screen. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak dan Ibu semua, setelah Bapak dan Ibu berhasil melakukan registrasi di Katalog Pro, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur promo dan RFQ untuk berbelanja secara langsung produk material building. Di mana fitur promo sendiri bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk berbelanja kebutuhan Bapak dan Ibu. Caranya juga cukup mudah. Bapak dan Ibu cukup memilih produk yang Bapak Ibu butuhkan, lalu mengisi alamat pengiriman dan melakukan pembayaran. Setelah itu, transaksi Bapak dan Ibu akan kami proses. Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir karena produk-produk yang ada di promo produk kita dapatkan langsung dari prinsipalnya, tentunya dengan harga promo. Jadi Bapak dan Ibu bisa berbelanja kebutuhan produk material building pastinya dengan lebih hemat. Selain itu juga terdapat fitur RFQ, di mana fitur ini bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk memenuhi kebutuhan proyek atau kebutuhan dengan jumlah yang banyak dan kebutuhan yang tidak terdapat di promo fitur. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur RFQ. Caranya juga cukup mudah. Bapak dan Ibu cukup mengisi form tujuan pengiriman mulai dari nama, nomor handphone, alamat proyek, dan kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan produk dari Salto, Bapak dan Ibu cukup mengisi brand dengan Salto, lalu mengisi nama produk yang Bapak Ibu butuhkan. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa melakukan send RFQ yang ada di sebelah kanan bawah. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa berkomunikasi secara langsung bersama tim Katalog Pro melalui WhatsApp yang ada di ikon WhatsApp sebelah kanan bawah, atau melalui nomor di 0822 000 1678, atau berbelanja secara langsung produk promo melalui katalogpro.co.id/promo, atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ melalui katalogpro.co.id/RFQ. Tentunya belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Bro. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan, dan terima kasih juga untuk Pak Yosef dan PT Erima yang sudah memberikan update produk teknologinya mengenai Salto dan juga Orbita. Dan terima kasih juga kepada Mas Ade yang sudah mewakili teman-teman partisipan mengulas produk-produk dari Orbita dan juga Salto. Dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan acara Product of the Week minggu depan bersama produk-produk lainnya yang tentu akan memberikan update teknologinya. Dan juga untuk teman-teman yang ada di Semarang, tunggu kehadiran kami di 8 November nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat sore.